Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia tryout pada tanggal 15 Februari 2021. Kita mulai dengan nomor 1. Warga desa terpaksa menjalankan evakuasi karena bencana gunung meletus. Awalnya mereka menolak. Pendekatan pemerintah daerah berhasil meyakinkan mereka. Akhirnya mereka pun bersedia mengikuti anjuran pemerintah. Makna evakuasi pada paragraf tersebut adalah yang paling tepat untuk evakuasi ini ada gunung meletus, berarti tempatnya berbahaya. Kemudian mereka dipindahkan ke tempat aman. Jadi di sini intinya pada pemindahan. Jadi yang paling tepat ini tidak ya. Jadi yang betul sesuai kamus bahasa Indonesia. Nomor 2, kebakaran hutan menjadi salah satu sebab terjadinya polusi udara akhir-akhir ini. Antonim kata sebab pada kalimat tersebut adalah antonim sebab. Antonim itu lawan kata. Lawan katanya sebab, akibat. Nomor 3. Menjelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta. Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia batal karena peralihan kekuasaan. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Mengapa para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena, ini harus sesuai dengan bacaannya. Di sini dikatakan keduanya dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Kita koreksi mulai dari A. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Cocok ya, ada ya dalam bacaan ya. Nah, kita simpan dulu. B. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini benar namun tidak sesuai dengan pertanyaannya. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena kemerdekaan adalah, ini kurang tepat. Kemudian, para pemuda tidak mau sekutu datang lagi ke Indonesia. Di sini tidak menyebutkan hal seperti itu. Kemudian D. Kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa. Dalam bacaan juga tidak menyertakan kalimat tersebut. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Konservasi alam mampu melindungi spesies flora dan fauna.
Kualitas lingkungan dapat terjaga dengan konservasi alam. Kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, ini yang perlu kalian ketahui, kalimat utama ada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Nah, tandanya bagaimana? Nah, untuk kalimat utama pasti dijelaskan di kalimat berikutnya. Misalnya kalau kita coba kalimat utamanya yang di depan. Ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Konservasi alam mampu melindungi, nah ini menjelaskan depannya, menjelaskan manfaat konservasi alam. Jadi kalimat utamanya ada di depan. Nah, ini yang mana? A, ada beberapa manfaat. Nah, ini langsung cocok ya. Kemudian kita cek yang B, konservasi alam melindungi spesies flora dan fauna. Nah, ini kalimat penjelas yang di sini. Ini kalimat penjelas. Kemudian kualitas ini juga kalimat penjelas. Nah, ini yang terakhir, yang D. Kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, ini juga salah satu manfaat. Jadi ini juga penjelas. Jadi D salah. Betul, jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 5. Saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja. Itulah beberapa cara mengurangi sampah plastik. Ide pokok paragraf tersebut adalah, di sini kita menggunakan kantong kain. Kemudian bisa juga keranjang belanja. Kemudian plastik bekas. Nah, tentunya ini mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun kita cek dulu mulai dari A, penggunaan kantong belanja. Nah, salah ya, karena di sini ini hanya salah satu kalimat saja. Nah, selain itu, kalian menentukan ide pokok, kamu cari dulu kalimat utamanya di awal atau di akhir. Nah, ada kata itulah beberapa cara. Nah, berarti ini kalimat utamanya ada di akhir. Itulah. Nah, itu salah satu tanda kalau kalimat utamanya ada di akhir. Dari kalimat utama ini, kata kuncinya mana yang merupakan ide pokok? Tentunya ini. Beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Jadi yang jelas yang B. Jelas. Jadi diingat, untuk menentukan ide pokok
Langkah pertama, kalian tentukan kalimat utamanya dulu, di awal atau di akhir. Kalau sudah ketemu kalimat utama, carilah kata pokoknya, kata kuncinya dalam kalimat utama tersebut. Misalnya tadi kalimat utamanya, itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ide pokoknya tentunya cara mengurangi sampah plastik. Nah, kalimat utama ini ditandai di kalimat yang lain, dijelaskan di kalimat yang lain. Nah, cara mengurangi sampah plastik bagaimana? 1. Dengan kantong lain. 2. Dengan keranjang belanja. 3. Dengan memakai kembali sampah plastik. Jadi seperti itu ya, untuk menentukan ide pokok. Kita lanjutkan nomor 6. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Resikonya tergantung tingkat penggunaan. Paparan cahaya gawai sebelum tidur akan mempengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk cenderung menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Menatap layar gawai untuk jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko gangguan mata. Nah, gawai itu handphone ya. Sekarang kita cek A. Penggunaan gawai yang berlebihan menyebabkan gangguan kesehatan. Ini ya, gangguan kesehatan jantung dan mata. Kita kembalikan ke bacaan. Di sini mengganggu kesehatan. Nah, kesehatan itu apa saja? Mempengaruhi kualitas tidur. Kemudian kualitas tidur ini nanti terkait dengan penyakit jantung. Nah, kemudian pengaruhnya yang lain meningkatkan gangguan mata. Jadi yang A menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan mata. Nah, ini kurang tepat ya, karena nanti kesehatan jantung itu terkait dengan kualitas tidur. Kemudian B. Penggunaan gawai berlebihan menyebabkan tidur tidak berkualitas, tepat, dan gangguan mata. Nah, ini ada kemungkinan jawaban B. Yang C. Kualitas tidur cenderung buruk menyebabkan obesitas dan resiko penyakit jantung. Ini baru salah satu saja. D. Resiko gangguan kesehatan mata tergantung tingkat paparan. Nah, ini juga hanya salah satu, hanya gangguan mata. Ini A dan B itu mirip, tapi bedanya di sini. Gangguan kesehatan jantung dan mata. Sedangkan di sini kualitas tidur. Padahal paling umum kualitas tidurnya. Jadi jawabannya B. Nomor 7, laporan pengamatan kegiatan siswa kelas 6 SD Semesta. Siswa kelas 6 SD Semesta sedang menghias kelas. Andi, Rudi, dan Reno memasang balon di sudut kelas. Intan, Ani, dan Sita bertugas memasang kertas krep. Siswa lain bekerja sama menata meja dan kursi agar terlihat rapi. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah ini kalian juga harus teliti menyesuaikan antara pilihan jawaban dengan bacaannya. Misalnya nomor A, siswa kelas 6 SD Semesta menghias kelas dengan gembira. Nah,
Di bacaan tidak disebutkan nih ya, gembira. Yang B, Andi, Rudi, dan Reno memasang kertas krep. Ini salah. Andi, Rudi, dan Reno memasang balon. Kemudian C, Sita memimpin teman-temannya merapikan meja. Ini jelas salah. Sita bertugas memasang kertas krep. Jadi kemungkinan jawabannya D. Tugas memasang balon dilakukan oleh Reno, Andi, dan Rudi. Cocok ya. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Penyakit tuberkulosis bisa menular kepada siapa saja. Gejala tuberkulosis ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus hingga lebih dari 2 minggu. Penderita mengeluarkan dahak bercampur darah disertai demam berkepanjangan. Pengobatan penderita tuberkulosis dilakukan secara teratur. Penderita tuberkulosis seharusnya menutup mulut sewaktu batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol pencegahan tuberkulosis agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Jenis paragraf tersebut adalah, taatilah. Ada partikel lah itu menyuruh, mengajak. Jadi jawabannya adalah persuasi. Ingat-ingat, persuasi adalah ajakan. Ajakan di sini bisa dengan kata mari, ayo, dan kata-kata yang ditambah dengan partikel lah. Taatilah. Misalnya seperti itu. Kemudian deskripsi itu gambaran. Gambaran yang dilihat mata saja. Argumentasi, pendapat, menyampaikan pendapat. Kemudian eksposisi paparan. Nomor 9, James Naismith adalah penemu olahraga bola basket. Saat itu ia ditantang mencari cara menghilangkan kebosanan para siswanya. Saat musim dingin, para siswa bosan mengikuti pelajaran olahraga. Naismith terinspirasi permainan yang pernah ia mainkan saat kecil. Ia menciptakan permainan yang dikenal sebagai bola basket. Hal yang akan terjadi jika tidak terilhami permainan saat kecil. Ini ceritanya terilhami di sini ya, terinspirasi atau terilhami. Ini sama. Karena dia terilhami, karena dia terinspirasi, maka dia menciptakan permainan. Kalau tidak terinspirasi, berarti tidak dapat menciptakan. Yang mana? Yang C ya, berarti jawabannya. Namun yuk kita coba A itu salahnya di mana ya? Ini tidak tepat. Siswa tetap menyukai bola basket lah, tidak. Nomor 10. Kalian baca teks 1, teks 2. Ini
Pertanyaannya persamaan. Dicari yang sama. Sekarang kita mulai dari A, tempat kejadiannya. Yang satu di mana tempatnya? Dinas Sleman. Sedangkan yang kedua, Bantul. Berbeda, ini jelas salah. Kemudian yang B, cara pemberantasan. Yang satu dengan pengasapan. Yang kedua dengan mereka menyemprot. Penyemprotan. Kemudian yang C, penggunaan insektisida. Di sini nomor 1 ini dengan insektisida cocok ya. Kemudian yang kedua nih, menyemprot orang dengan obat pembasmi serangga. Nah, obat pembasmi serangga itu disebut insektisida. Nah, ini sama. Jadi jawabannya C. Kemudian kalau D, pelakunya jelas salah ya. Yang teks 1 tadi pelakunya Dinas Kesehatan. Yang teks 2 pelakunya petani. Jadi nomor 10 C. Itu saja anak-anak pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.